Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang joint venture, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yang mana beranggotakan yang pertama Anissa Putri Syahira Harahap, yang kedua Maria Luciane, yang ketiga Meliana Abdi Putri, yang keempat Riana Hidayatullah. Joint venture adalah suatu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam periode waktu tertentu sesuai kesepakatan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa joint venture merupakan sebuah bentuk upaya untuk patungan modal antara dua perusahaan atau lebih, baik dari dalam maupun luar negeri. Di sini saya akan membahas tentang anggota joint venture. Para anggota atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut dengan istilah venture atau partner atau juga disebut dengan sekutu. Anggota joint venture dapat berupa perseorangan, persekutuan, perseorangan terbatas, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kelebihan dari joint venture, yaitu yang pertama, perusahaan rekanan lokal lebih memahami tentang keadaan lingkungan di mana perusahaan didirikan, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan setempat. Yang kedua, perusahaan rekanan lokal mungkin memiliki teknologi yang cocok untuk lingkungan setempat. Kemudian yang ketiga, akses ke pasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi tekanan perusahaan lokal. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan dalam membentuk joint venture, yaitu satu tujuan khusus. Para pihak yang terlibat biasanya telah memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini para perusahaan itu sudah memiliki tujuan-tujuan khusus sebelum mereka mendirikan joint venture. Terus yang kedua, durasi tertentu. Karena semua usaha dalam setiap ini dibuat untuk tujuan tertentu, mereka umumnya berakhir begitu tujuan tersebut terpenuhi. Kemudian yang ketiga, ada pembagian keuntungan. Para pihak selalu menyepakati rasio di mana mereka akan berbagi keuntungan dan kerugian mereka. Jika tidak ada kesepakatan untuk efek ini, maka mereka harus membagi keuntungan secara merata. Kemudian yang keempat, ada kesepakatan. Para venturer umumnya melaksanakan perjanjian tertulis di antara mereka. Perjanjian ini menyatakan kewajiban, rasio pembagian laba atau rugi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ada struktur usaha. Para pihak dapat membuat usaha patungan dengan melakukan kontrol pada salah satu aspek seperti aktiva, operasi, ataupun entitas bisnis itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meliana Abdi Putri akan melanjutkan materi dari Anissa, yaitu yang selanjutnya ada pembagian laba dalam joint venture. Jadi dalam joint venture itu pembagian labanya yang pertama laba dibagi sama rata, yang kedua laba dibagi dengan rasio tertentu, yang ketiga laba dibagi sesuai dengan rasio modal. Nah, di dalam rasio modal itu dibagi lagi ada modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, dan modal rata-rata. Selanjutnya yang keempat ada laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Yang kelima, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus. Dan yang keenam, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, serta bonus. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu membangun usaha dengan joint venture? Jadi, alasannya yang pertama itu menggabungkan sumber daya. Nah, jadi dengan entitas yang lebih besar, maka besar kemungkinan hal itu akan memberikan pengaruh yang lebih besar dalam sebuah industri atau lebih banyak memiliki sumber daya, guna memastikan kesuksesan suatu bisnis. Yang kedua, menggabungkan keahlian. Jadi, dalam bisnis yang memiliki sifat teknis, di mana satu perusahaan dapat mempunyai keahlian dalam membuat perangkat lunak, sedangkan untuk perusahaan yang lain mempunyai keahlian untuk membuat perangkat keras. Jadi mereka bergabung sesuai keahliannya hingga menjadikan suatu perusahaan. Yang ketiga ada menghemat biaya. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa joint venture untuk dibentuk untuk menghemat biaya, misal saja untuk biaya iklan dan publikasi di suatu pameran. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan joint venture. Yang pertama, perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama. Yang kedua, di Indonesia joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing. Yang ketiga, modalnya berupa saham yang diperoleh atau disediakan oleh perusahaan sendiri dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Yang keempat, kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan sendiri. Yang kelima,
kelima, perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Dan yang terakhir, resiko ditanggung secara bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan. Metode akuntansi dalam joint venture. Yang pertama, pembukuan terpisah dari keuangan masing-masing anggota. Yang kedua, pembukuan bersama dari keuangan masing-masing anggota, atau metode akuntansi tidak terpisah. Contoh joint venture dalam perusahaan, yaitu PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia atau NICI pada tahun 2005, yang mana merupakan hasil dari penggabungan antara PT Nestle Indonesia dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Sebagai informasi, salah satu contoh perusahaan joint venture di Indonesia ini merupakan instansi yang bergerak di dalam bidang produksi bumbu masakan, mulai dari aneka bumbu Indofood hingga Maggi. Usaha gabungan ini juga sudah berjalan selama 13 tahun. Pada September 2018, PT ICBP dan Nestle sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka, di mana PT ICBP mengakuisisi saham Nestle di NICI sebanyak 100.000 lembar atau sekitar 50%.